Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Eh, Alhamdulillah kita kembali eh, melanjutkan latihan i'rab Al-Fajr, sudah bagian ketiga, ayat 21 insyaallah sampai ayat 30. Ya, seperti biasa, dengan asumsi lagi kalau ibu-ibu, bapak-bapak semua sudah menyiapkan buku dan kertas untuk mencatat dan mengoreksi i'rab yang sudah dicoba di latihan. Ya, ya. Untuk di 9 ayat ini kita bisa lihat bagian-bagiannya, dibahas dulu bagian-bagiannya. Ayat 20 sampai 23 itu kalimat baru, istinafiyah, ya, berupa jumlah syarat dan jawab, ya, jumlah syarat dan jawab, ya. Kalla idza dukatil bismillahirrahmanirrahim. Kalla idza dukatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffan wa ji'a yauma idzin bi jahannam. Ya. Ini di samping dia dzaraf madzruf, dia juga syarat karena idza di samping dzaraf, ya, zaman, dia adalah syarat, ya. Ya. Ya, kalla untuk membuka kalimat baru. Kemudian terhubung kepada, karena dia dzaraf madzruf, maka dia terhubung kepada yatadzakkaru yang merupakan jawaban dari idza, ya. Yatadzakkaru jawaban dari idza. Yatadzakkarul insan, ya. Ya. Wa anna lahu dzikra adalah hal dari fa'il yatadzakkaru, yaitu insan. Ya, hal dari fa'il yatadzakkaru, fa'ilnya yatadzakkaru yaitu insan. Di bagian kedua, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati adalah istinafiyah bayani dari uh, jumlah sebelumnya, ya. Jumlah sebelumnya. Jadi setelah dia baru tahu yatazakkarul insanu anna lahu dzikra, ya. Setelah dia tahu setelah manusia itu ingat, maka dia berkata. Jadi dia adalah kalimat baru tapi penjelasan tambahan dari nomor satu, khususnya di jawab syarat tadi. Ya. Kemudian istinafiyah lagi, ya, fa di situ fa istinafiyah, fa musta'nifah, yauma idzin la yu'adzibu azabahu ahad wa la yusiqu wasaqahu ahad. Ya, wa di situ wala yusiqu, wala yusiqu, wa di situ melanjutkan yu'adzibu, ya. Wa di situ melanjutkan yu'adzibu. Kemudian wa yang kedua, saqahu, melanjutkan dari yusiku, ya. 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 Masuk ke bagian keempat, ya. Ini adalah istinafiyah lagi, tapi yang disebutkan di ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah sampai udkhulil jannati itu sebenarnya adalah maqulul qauli, isi dari ucapan, ya. Seperti di nomor 2 kita lihat, ya laitani qaddamtu li hayati itu diawali dengan yaqulu, ya. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ayat 4, penggalan keempat, langsung ya ayuhat Tuhan nafsul mutmainnah, ya. Langsung di ya ayatuhan nafsu al mutmainnah, ya. Ya, berarti qaulnya yaqulu dikira-kira, ya. Yaqulullahu ta'ala, ya, li mu'min, ya, atau lin nufusil mutmainnah, ya begitu, ya. Atau li mu'min, ya. Jadi itu yang dikira-kira. Jadi ini isi ucapan. Yang mengucap
tidak disebut, kan biasa disebut seperti di atas, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, ya. Ya, kita bahas satu-satu mulai dari ayat ini, ya. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa ja'a rabbuka wal malaku soffan soffan wa ji'a yauma idzin bi jahannam. Ya. Kalla ini adalah jumlah istinafiyah dan dia adalah berupa jumlah karakteristiknya syarat dan jawab. Syaratnya berupa fi'lul madi, ya. Kalla istinafiyah dia huruf bantahan, rod, ya, dan zajar, ya, dan pembentakan, ya. Idza asyartu atau dzaraf, ya, terhubung kepada jawabannya yaitu yaqulu, ya. Jawabannya yaqulu. Dukkat, ya, fi'il syarat, fi'lul madi, ya, yang pasif, ya, fi'lul madi, majhul, dia pasif, lihat saja terjemahannya di, ya, diguncangkan, di dan an, awalan di, akhiran an, berarti dia fi'lul madi, fi'il yang majhul, tinggal dilihat dia mudhari atau madi, ya. Di sini dia fi'lul madi. Ya, majhul berarti al-ardu naibul fa'il, karena fi'ilnya fi'il yang pasif, sudah bukan fa'il lagi dia, sudah namanya sudah naibul fa'il, ya. Dakkan maf'ul mutlak dari dukkat, ya, dukkat, ya, dukkat itu dia dukkat dia karena ada ketemu alif lam, sukun ketemu sukun maka jadi kasroh, dukkat itu, ya, karena al-ardu adalah muannas, ya, domir hiya muannas, ya, kan al-ardu muannas makanya dukkat, ya. Lihat kalau maf'ulnya itu sama kata-katanya dengan fi'il, maka dia maf'ul mutlak, ya. Ya, lihat dakat, dukat, ya. Dukka, ya, dukat jadi dakka, ya, mirip, ya, sama. Jadi bentuk isim dari fi'lul madinya. Nah, itu adalah maf'ul mutlak, ya. Ya, yusallimu taslima, yusallimu taslima, yusallimu salam, taslima benar, yusallimu tunduk, taslima setunduk-tunduknya. Ya, ini dukkatil ardu dakkan dakkan, ya, maka digoncang bumi segoncang-goncangnya, itu, ya. Maka setitik-titik titik-titik, ya. Setitik-titik titik-titik, ya, gitu. Itu maf'ul mutlak. Namanya maf'ul mutlak. Ya. Dakkan yang kedua itu untuk taukid, ya. Dakkan yang kedua adalah untuk taukid. Jadi segoncang-goncangnya, segoncang-goncangnya. Ya, benar-benar berarti kegoncangan itu di bumi, yaitu ketika datangnya waktu tersebut benar-benar sangat goncang, ya. Kala itu seluruh jenis gempa yang paling besar yang pernah ada dalam sejarah bumi kalah dengan tidak ada apa-apa dengan goncangan ketika datangnya hari kiamat, ya. Waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Nah, di sini beda, soffannya tidak ada fiilnya kan ja'a, ya. Soffan kan beda lagi, jadi dia beda lagi, ya. Jumlah ma'tufa wa, saya orange itu berarti maktuf, ya, wanya orange karena dia melanjutkan dukkat, ya. Ya, setelah bumi digoncangkan, hancur semua, ya. Kemudian Allah ganti langit dan bumi dengan yang baru, ya. Dihamparkan padang mahsyar, ya, padang mahsyar, ya. Masuk ke padang mahsyar. Kemudian ja'a rabbuka wal malaku soffan soffa, ya. Ya. Ja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Ya, wa adalah atfu melanjutkan dakat, ya. Ja'a fi'lul syarat karena dia dilanjutkan wa. Fi'lul madi domir huwa yaitu rabbuka wal malaku, ya. Yang datang itu dua, yang datang itu Tuhanmu dan malaikat, ya. Yang datang ketika hari kiamat sudah dihancurkan seluruh langit dan bumi sudah hancur, kemudian Allah ganti dengan langit dan bumi yang baru, kemudian manusia dikumpulkan, ya. Ya,
dibangkitkan kembali, kemudian dikumpulkan. Maka setelah manusia dikumpulkan, maka datanglah Allah, kemudian dan datangnya juga malaikat. Ya. Sofan itu untuk malaikat. Ya, jadi malaikat datang dengan bersof-sof. Jadi dia hal dalam malaikat datang dalam keadaan bersof-sof. Ya, jadi rob buka meskipun filenya dua, rob buka wal malaku. Ya, rob dan malaikat. Ya, sofan hanya ke malaikat karena Allah cuma satu. Ya, Allah cuma satu, malaikat banyak. Ya, jadi yang datang Allah satu dan malaikat yang bersof-sof. Ya begitu ya. Jadi ini sof itu malaikat datang dalam keadaan bersof-sof. Itu artinya ya. Wajah rabbuka dan Tuhanmu datang dan juga malaikat, sementara malaikat datang dalam keadaan sof-sof. Itu kan lihat kalau hal itu artinya selalu dalam keadaan ya, dalam keadaan. Namanya juga hal ya. Ya, dalam keadaan baik ya. Kan ditanya, apa kabar? Ya maksudnya, kaifal hal? Ya, kaifal hal, bagaimana keadaanmu? Kaifahaluku? Kaifahaluka? Ya, bagaimana keadaanmu? Ya. Jadi langsung alhamdulillah. Maksudnya di situ hali, maksudnya keadaanku baik. Ya, itu ya. Jadi ini hal keadaan malaikat dia ketika datang adalah sofan ya, dengan bersaf-saf. Ya. Kemudian ulangannya sama seperti di atas, sofan lagi untuk taukid. Kemudian melanjutkan lagi jumlah maktufah ji ayauma idzin bi jahannam ya. Ji, lihat ya di sini sebelumnya ja, di sini dia ji. Kalau ji dia adalah madhi majhul ya. Kalau ja datang dengan bentuk aktif. Datang dalam bentuk aktif. Kalau ji didatangkan. Jadi dia tidak aktif, ada yang mendatangkan dia, ya. Itu ya, itu ininya, ya. Itu sama dengan dukatil ardu dakan. Bumi digoncang berarti bukan bumi itu sendiri yang menggoncangkan dirinya, bukan, tapi ada yang menggoncangkan bumi digoncangkan ya. Jadi digoncangkan beda dengan menggoncangkan. Kalau menggoncangkan berarti aktif. Digoncangkan orang lain yang menggoncang gitu, ya. Itu Allah yang menggoncangkan bumi. Ya, kalau di sini ji didatangkan, ya. Kalau tadi jaa datang, ya, mendatangi, datang, ya. Kalau jaa telah datang, kalau ji telah didatangkan, jia telah didatangkan. Dia fi'lul madhi fi'lul madhi majhul. Fi'lul madhi majhul, ya. Naibul fa'ilnya jahannam, ya. Yang didatangkan apa? Ya. Itu kan kalau misalkan dia itu sebenarnya objek kan, objek yang didatangkan, objeknya siapa? Ya, bukan subjek. Subjek itu yang mendatangkan, yang mendatangkan, ya. Yang didatangkan itu objek kan, tapi di sini dia jadi dibaca rofa jahannam. Bi itu zaidah, ya. Bi itu zaidah, jahannam adalah naibul fa'il dari ji, ya, jia, ya, jia. Ya, yauma idzin terhubung kepada jia. Yauma idzin itu dikira-kira sebenarnya kita ketahui yauma idzin adalah yauma dan iz. Iz itu izin itu adalah iz dan syaratnya, ya, iz dan syaratnya atau iz dan syarat, iz bersama syarat dan jawabannya atau bersama syarat saja. Nah, ini dikira-kira, ya. Yauma idzin dzaraf madzruf terhubung kepada jia dengan jumlah yang dikira-kira. Ya, begitu ya. Nah, kita bahas idza kalla, ya, jadi ini masih membantah ayat sebelumnya ya. Orang yang merasa kalau dia di apa nama ini untuk membantah orang yang tidak yang apa? Yang ada yang ayat kemarin di 3 sifat kemarin yang dia tidak miliki, ya. 3 sifat kemarin yang tidak dia miliki, ya. Ya. La tukrimunal yatim, la tahadduna ala tu'amil miskin, wa la ta'kuluna turasa aklan lamma. Ya. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. 4 ya. 1 2 3 4, ya. Ada 4.
jangan melakukan demikian. Jangan melakukan 4 tadi. Ya, kemudian Allah ingatkan ya, kala yang pertama yang sudah dibahas kemarin, ya maksudnya kala yang ini kala yang pertama ya itu, ya. Kala yang pertama bahkan dia tidak memuliakan anak yatim, ya, tidak memberi makan orang miskin, memakan harta warisan dengan mencampur adukan yang halal dan haram, dan sangat mencintai harta dengan sangat, ya. Itu yang pertama. Bantahan yang pertama kalau tentang orang-orang yang materialistis tadi, ya. Kemudian yang kedua Allah ingatkan tentang hari kiamat, ya. Idza dukkatil ardu dakkan dakkan, ya. Apabila bumi digoncangkan segoncang-goncangnya, ya. Jadi gunung saja tidak mampu. Gunung kan itu pasak, pasak yang menahan bumi agar tidak tergoncang, agar dia tetap stabil. Nah, ini gunung saja rata, gunung saja hancur, ya. Gunung hancur, bumi lebih parah lagi. Gunung saja hancur, gunung yang menahan bumi dihancurkan Allah, maka apalagi bumi itu sendiri. Jadi benar-benar peristiwa yang amat sangat besar. Wajah rabbuka, ya, maka Tuhanmu datang, ya. Ketika itu padang mahsyar, ya, datang Tuhanmu. Dalam ketika itu kan bumi dan langit sudah diganti, itu sudah hancur. Maka ketika di padang mahsyar digelar, itu adalah bumi yang lain. Ya, jadi itu sudah diganti oleh Allah, kemudian dibangkitkan seluruh makhluknya. Kemudian datanglah Allah untuk mengadili para hambanya, ya, mengadili para hambanya. Maka ketika semua hamba menunggu untuk dihisab, maka mereka kebingungan. Tolong dicepatkan ini hisab. Matahari tinggal 1 mil, matahari tinggal 1 jengkal, belum hisab, belum dimulai. Maka manusia semuanya pergi ke Nabi Adam. Ya, Nabi Adam minta agar cepat, tolong mintakan kepada Allah agar hisab segera dimulai. Ya. Kemudian Nabi Adam menolak, pindah-pindah terus, hingga akhirnya terakhir Nabi Muhammad SAW yang mau, ya, yang akhirnya akulah yang berhak, ya, untuk memintakan untuk segera dihisab, ya, untuk segera diputuskan peradilan, ya. Itulah yang disebutkan dalam Al-Isra, maqaman mahmudan, ya, kedudukan yang terpuji. Di situ Allah mengangkat Rasulullah, jadi Rasulullah sujud kepada Allah, ya, dengan memuji Allah dengan pujian yang tidak pernah disebutkan satu orang pun sebelumnya, dengan pujian yang amat sangat tinggi. Akhirnya Allah suruh bangkit Rasulullah SAW, ya, dan telah dipenuhi permintaan beliau, sehingga akhirnya alhamdulillah pada saat itu dimulailah hisab, ya. Waji'a yauma idzin, ya, jadi wal malaku soffan soffa, dan juga malaikat datang dengan soft, ya. Jadi Allah datang juga dan bersama juga para malaikatnya. Waji'a yauma idzin bi jahannam, dan juga didatangkan neraka, ya. Dari Ibnu Mas'ud, ya, dari Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh Imam Muslim, jadi hadis ini sahih. Yu'ta bi jahannama yauma idzin laha sab'una alfa ziman, ya. Jadi neraka jahanam pada hari itu didatangkan oleh 70.000 kendali, ya. Ma'akulli zimanin sab'una alfa malak. Di 70.000 kendali tersebut, masing-masing kendali itu ada kendali, pengendalian yang mengendalikan, yang untuk bawa itu jahanam. Itu kan jahanam didatangkan, berarti dibawa kan, didatangkan itu berarti dibawa ke situ, ke tempat peradilan ini. Yang membawa itu, yang untuk membawa jahanam butuh 70.000 kendali. Di 70.000 kendali ini, masing-masing tiap 70.000, tiap satu ini ada 70.000 malaikat yang yajurrunaha, yang menariknya. Jadi ada 4 juta
4.900.000 ya. 4.900.000. 70.000 kali 70.000 ya. Buka kalkulator dulu ya. 70.000 kali 70.000. Ya, 4.900.000. 4 miliar ya. 4,9 miliar malaikat ya yang membawa jahanam ya. Jahanam, saking besarnya jahanam, 4,9 miliar malaikat ya membawa apa namanya? Membawa jahanam tersebut. Jadi ada 70.000 kendali, tiap-tiap kendali harus butuh 70.000 malaikat. Jadi 70.000 kali 70.000 kan 4,9 M malaikat ya. Ini sekarang populasi dunia saja sekarang cuma 2 M kalau tidak salah. Jadi dua kali populasi dunia sekarang, dan malaikat itu besar. Ya, malaikat itu besar ya. Bukan makhluk ini kecil. Ya, makhluk itu besar, sudah besar malaikatnya. Ada 4,9 miliar malaikat yang membawa jahanam ya. Ya. Ketika sudah didatangkan jahanam ya, yauma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra ya. Ketika sudah lihat jahanam di depan mata kepalanya ya, manusia baru sadar ya. Manusia baru sadar ya. Yauma idzin ya, ada dzaraf madruf terhubung kepada yatadzakkaru ya. Yauma idzin di sini adalah yang tadi, itu yauma dan izin, yaitu yang tadi idza dukkatil ardu dakkan dakka ya, atau ji'a waji'a yauma idzin bi jahannam ya. Jadi kalimat yang tadi semua tadi itu idza dukkatil ardu dakkan waji'a itu ya. Yauma idzin, ketika manusia dibangkitkan, datang Allah dan malaikat bersaf-saf, dan didatangkan jahanam oleh malaikat 4,9 miliar malaikat. Pada ketika itu ya tazakkarul insanu ya, baru ingatlah manusia. Ya tazakkaru jawaban syarat dari idza, domir huwa yaitu al insan ya. Ya. Wa anna lahu dzikra. Wa itu hal, dalam keadaan manusia tersebut ya, dalam keadaan bagaimanakah ya baginya peringatan itu bermanfaat ya. Anna itu kan isim istifham. Wa haliyah, anna isim istifham dzaraf makan terhubung kepada khobar muqaddam. Lahu jar majrur terhubung kepada khobar muqaddam lagi. Az-dzikra mubtada muakhar. Jadi wa, dalam keadaan manusia tersebut, anna bagaimanakah lahu baginya zikro mengingat pengingatan ya. Jadi artinya di situ kalau secara kata per kata, tapi secara kalimat artinya bagaimanakah peringatan itu bermanfaat baginya. Dia sudah ingat ketika itu, baru ingat, maksudnya baru sadar. Az-zikro itu sadar. Ya, ini seperti dalam surat At-Takasur kan? Seperti dalam surat At-Takasur, ya. Ya. Ya, kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Ya. Sekali-kali tidak, sekiranya kamu mengetahui dengan pengetahuan yang pasti. La tarawunnal jahim. Benar-benar kalian akan melihat jahim, yaitu jahanam, ya, dengan mata kepala. Summa la tarawunnaha ainal yakin, dengan mata yakin, dengan mata kepala sendiri. Jadi inilah waktu ketika la tarawunnal jahim, ya tarawunna ainal yakin. Summa la tus'aluna yawma idzin anin na'im, ya. Nah, disitulah ketika dimintakan pertanggungjawaban tentang segala nikmat. Nah, ya kan? Ini masih ada hubungannya dari seluruh surat-surat ayat-ayat lain yang berhubungan tentang hari kiamat. Ya, jadi ini ketika melihat itu, kata Ibnu Katsir, ay wa kaifa tanfa'uhu dzikra, ya. Bagaimanakah hendak bermanfaat zikro? Dia sadar. Az-zikro itu sadar atau mengingat ya. Dia mengingat, tidak ada gunanya lagi, dia sadar ya. Ini serupa dengan surat di ayat dalam Ar-Rum
ayat 57, "Fayauma idzil la yanfa'ul ladzina zalamu ma'dziratuhum walahum yusta'tabun." Ya. Pada hari itu tidaklah bermanfaat bagi orang-orang zalim permintaan uzur mereka. Kan pasti ini dia langsung cari-cari uzur. Ah, ya Allah, dia mau cari-cari akal bagaimana dia dahulu sudah mati dalam keadaan kafir dan dia juga sudah dari dahulu menyembah selain Allah, ya. Dan tidak beri walahum yusta'tabun. Mereka tidak lagi diberi kesempatan untuk bertobat, ya. Jadi mumpung kita belum sampai ke kondisi tersebut, maka hendaknya az-zikra benar-benar dari sekarang, ya. Untuk sadar, untuk mengambil pelajaran, ya. Az-zikra juga mengambil pelajaran, ya. Termasuk juga mengambil pelajaran itu az-zikra. Jadi muslim, kaum muslimin, kaum mukminin telah mengambil pelajaran di bumi, di dunia sebelum matinya, sebelum wafatnya. Jadi maka mereka beramal soleh, ya, dan memperbanyak menuntut ilmu, memperbanyak beramal soleh. Dengan itu mereka mengingat, ya, karena diingatkan dengan hari kiamat. Adapun orang-orang kafir, sekarang mereka menolak, tidak mau diingatkan, tidak mau tahu atau tidak mau mengambil pelajaran. Akhirnya mati pun di atas kekafiran, baru mau ingat, ya, baru mau ini sadar ketika sudah datang hari yang dahulu mereka diingatkan, ya. Tidak ada manfaatnya lagi. Kemudian lanjut, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Nah, disinilah penyesalan mereka. Ya, aduh. Ya, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Berkatalah manusia, yaqulu itu kan huwa, domir huwa, mudhari marfu, domir huwa yaitu insan, kan tadi bicara bi insan, ya. Ya, yatazakkarul insan, ya. Makanya di sini yaqulu meskipun ini istinafiyah bayani, ya, karena yaqulu masih ada hubungannya dengan ayat sebelumnya, jumlah sebelumnya, pas sebelum ini. Dia adalah qaul dan maqulul qauli. Yaqulu itu qaul, ya laitani qaddamtu li hayati adalah isi ucapan yaitu maqulul qauli, ya. Ini mulai saya kenalkan. Soalnya ini cuma istilah saja, ya. Kan yaqulu kan fiil, ya laitani kan maf'ul. Tinggal diganti sedikit itunya maqulul qauli, ucapan, ya. Ya. Aduh, salah lagi. Ini belum sempat, ya. Belum sempat saya edit ternyata yang ini, ya. Mohon maaf, ya. Jadi yaqulu, ya, yaqulu adalah fi'lun mudhari marfu dhamir huwa yaitu al-insan, ya. Al-insan, kemudian isinya adalah ya laitani qaddamtu li hayati, ya. Isinya adalah maqulul qaulinya berupa ya an-nida, ya. Laitani itu adalah jumlah ismiyah, ya. Jumlah ismiyah qaddamtu li hayati, ya. Jadi itu adalah jumlah ismiyah, ya, jumlah ismiyah. Laita adalah kolom 3, ya. Jadi ni adalah isim dari laita. Laita kan laita nasoba rofa'u. Dia kan saudaranya inna. Saudarinya inna, ya. Jadi laita nasoba rofa'u. Kolom 3 laita nasoba rofa'u. Berarti dia jumlah ismiyah, ya, dia munada, ya. Jadi ni menjadi isim laita, ya. Qaddamtu menjadi khobar laita, ya. Qaddamtu li hayati. Qaddamtu fi'lul madi domir ana tu, akhiran tu, ya, domir ana sekaligus sebagai fa'ilnya, li hayati jar majrur terhubung kepada qaddamtu, ya. Qaddamtu itu mendahulukan, ya, atau alangkah laitani itu alangkah baiknya aku qaddamtu li hayati. Dahulu qaddamtu dahulu menyegerakan amalan soleh, ya. Dulu qaddamtu aku telah mendahului, tidak mengakhir-akhirkan, ya. Akhortu, ya. Qaddamtu itu adalah antonim dari akhortu. Akhortu itu menunda atau meninggalkan, ya. Akhortu itu menunda-nunda atau meninggalkan. Kalau qaddamtu bersegera
alangkah dahulu aku bersegera dan memperbanyak amalan soleh. Ya, jadi kata Imam Ibnu Katsir, kodam tuh di situ adalah dua, bahkan yang menyesal itu dua. Bukan cuma orang-orang kafir. Kalau orang kafir, alangkah baiknya dulu aku seorang muslim, ya. Kalau orang ya, alangkah baiknya dulu. Bahkan seorang kafir lihat binatang, kan binatang juga dihisap. Kucing yang menzolimi kucing, kambing yang punya tanduk menzolimi kambing yang tidak punya tanduk, itu langsung dihisap di hari kiamat. Bahkan yang tidak punya beban syariat pun Allah hisap, ya. Allah hisap sehingga tapi selesai hisap langsung jadi tanah. Nah, itu yang langsung jadi tanah, binatang-binatang semua. Kucing apa semua yang tidak ada ini langsung jadi tanah. Ketika orang kafir melihat ini, maka dia bilang, ya, andaikan saja aku jadi tanah saja, ya, jadi seperti binatang. Jadi dia bayangkan ya, oh, ketika hari kiamat kelak, mereka ingin jadi binatang, ya, mereka ingin seperti binatang karena sudah selesai urusan. Ya, ternyata belum selesai karena manusia tidak selesai. Makanya mereka dulu hidup seperti binatang, ya, seperti hidup binatang kita di dunia, tapi mereka manusia, ya, beda. Akan diambil pertanggungjawaban. Maka ketika meninggal mereka ingin seperti binatang karena dahulu mereka hidup seperti binatang. Balhum adol. Ya, bahkan lebih sesat daripada binatang. Kalau binatang memang tidak punya otak, tidak punya logika, mereka dianugerahkan otak, ya, dianugerahkan logika, tapi tidak menggunakannya, ya. Ya. Jadi orang kafir menyesali demikian. Jadi mereka ingin mereka ingin seperti kaum muslimin. Ya, kaum muslimin pasti dibebaskan dari hisab yang jelek, dibebaskan dari azab neraka, ya, bagi yang Allah kehendaki, ya. Kemudian bahkan kalaupun tidak jadi muslim, jadikan saja saya tanah, ya Allah. Jadi katanya karena mereka yang lihat binatang jadi tanah, sudah, ya Allah, saya sudah tahu saya punya banyak dosa dan ini jadikan saja saya tanah, ya gitu. Tidak bisa, ya. Jadi tidak bisa. Nah, Imam Ahmad meriwayatkan, ya, sebuah hadis, ya, bahwa dari salah seorang sahabat Rasulullah SAW, jadi tidak disebutkan siapa sahabatnya, berkata, "Lau anna abdan kharra ala wajhihi min yaumi wulida ila an yamuta," ya, seandainya seorang hamba sejak dilahirkan selalu hidup dalam amalan soleh kepada Tuhannya, ya, fi taatillah, ya, untuk taat kepada Allah, la hakirahu, ya, yaumal qiyamah, kemudian dia sampai di hari kiamat, ya, kemudian sampai di hari kiamat, ya, maka dia akan menganggap kecil, la hakirahu yaumal kiamat, maka dia akan benar-benar menganggap kecil amalnya tersebut pada hari kiamat. Lihat, ya, orang yang bahkan masih bayi, misalnya dia ini keluar dari perut ibunya, dia sujud terus, sholat terus. Jadi sujud pas baru keluar dari ibunya langsung dia sujud kepada Allah. Misalkan dia kasih di 70 tahun. 70 tahun dia sujud terus, tidak pernah mengangkat kepalanya. Ya, fi taatillah, tidak pernah maksiat ini. 70 tahun ibadah terus. Ya, misalkan dari bayi, keluar dari ibu, ibadah terus, ya. Kemudian dia bawa itu amalan soleh di hari kiamat, ya, di hari kiamat, ketika didatangkan ini jahanam, ya, maka dia merasa amalan yang sudah dikerjakan 70 tahun dari dia masih bayi sampai dia 70 tahun kecil, ya, kecil, ya. Walau, ya, walau wadda, walau, ya, walau wadda annahu yuradda ila dunya, ya, kaima yazdadu minal ajri was sawab, ya. Bahkan dia ingin seandainya dikembalikan ke dunia untuk melakukan ketaatan yang sama, jadi ingin diulang-ulang lagi. Ya Allah, balikan lagi ke dunia untuk ditambahkan lagi, merasa belum cukup itu 70 tahun dia beribadah. Full dari lahir sampai 70 tahun. Lah bagaimana lagi dengan yang baru beribadah umur 7 tahun,
ya 5 tahun, 6 tahun itu pun kalau di orang tua aja sudah mendidik dari 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun sudah mulai ibadah. Bagaimana lagi kalau tidak pernah beribadah? Bagaimana lagi plus melakukan kemaksiatan, ya. Na'udzubillah. Berarti benar-benar kita akan merasa penyesalan yang benar-benar sangat di hari tersebut. Mohon maaf ini keliru ya. Jadi insya Allah di PDF akan tiap pertemuan ini nampaknya ada yang masalah selalu ini, mohon maaf ya. Jadi insya Allah di PDF akan dikoreksi ya. Kemudian fayauma idzil la yu'adzibu azabahu ahad ya. Fa istifham apa istifham? Fa istinafiyah ya, membuat kalimat baru ya. Wala yusiqu wasaqahu ahad adalah atfu dari yu'adzibu ya, yu'adzibu. Fa ini adalah jumlah istinafiyah. Kalimat baru lagi fa istinafiyah untuk membuat kalimat baru. Yauma idzin dzaraf madzruf terhubung kepada yu'adzibu yang jumlahnya dikira-kira ya. Ya, jumlahnya itu idz yakunu ma dzukira min ahwali wal aqwali ya. Itu ketika dia baru ingat terhadap amalan-amalannya dan ucapan-ucapannya ya. Ya. Jadi ketika diingatkan tentang segala perbuatan dan ucapannya itu ketika diingatkan, kemudian konsekuensi dari itu, kalau misalkan dia ternyata timbangannya lebih berat yang buruk, ya, dan lebih ringan, satu timbangannya ringan, timbangan kebaikannya itu ringan, artinya timbangan kebaikannya lebih berat, maka tidak ada yang azabnya lebih parah daripada Allah, ya. Wa yusiqu wasaqahu adat, dan tidak ada yang mengikat seperti ikatannya zabaniyah, ya. Jadi yang menyiksa ini Allah, keras siksaannya dengan mengutuskan malaikat zabaniyah di neraka untuk mengazab para hambanya dengan sebesar-besarnya azab, ya. Ya la yu'adzibu azabahu ahad. Ya la nafi yu'adzibu mudhari marfu dhamir huwa, yaitu ahadun, seorang pun. Ya, jadi tidak ada seorang pun yang pernah mengazab di dunia. Kan di dunia kan sudah ada yang kejam, orang-orang kejam, otoriter, yang penyiksaannya tuh yang paling parah. Anggap yang paling parah pernah dilakukan di bumi, itu tidak ada apa-apanya dengan azab yang akan ditemui di akhirat. Ya, tidak ada apa-apa. La yu'adzibu azabahu ahad. Azabnya, siksaannya, tidak pernah ada satupun orang pun yang pernah melakukan siksaan yang seperti itu. Ya, yu'adzibu azabahu. Ya, yu'adzibu azabahu. Azabahu maf'ul dari yu'adzibu, mudhaf ilaihi. Ya. Ya, azabahu mudhaf ilaihi. Ya, wala yusiqu wasaqahu ahad, ya, wa al-atfu ma'tuf terhadap yu'adzibu, dan tidak ada pula yang mengikat, ya, yusiku, ya, yusiku mengikat, wasaqahu yang ikatannya serupa dengan ikatan. Jadi tidak bisa kemana-mana. Jadi diikat di neraka jahanam. Kalau sudah dimasukkan neraka jahanam, sudah neraka itu dikurung, ya, sebagaimana yang kemarin, ya, ditutup muqsadah, benar-benar ditutup, tidak ada lubang, tidak ada celah, tidak ada jendela, tidak ada atap, atapnya tertutup rapat, gelap, ya, gelap, panah ini, dan diikat lagi. Ya, jadi tidak bisa mau kemana-mana. Ya harus terima, mau tidak mau ya diterima azabnya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, jadi la an-nafi yusiku mudhari marfu dhamir huwa ahadun sebagai fa'ilnya, ya, wasaqahu maf'ul dari yu'adzibu, ya. Nah, itu jadi Allah mengutus malaikat zabaniyah, juru siksa, terhadap orang-orang kafir terhadapnya, ya, terhadap orang kafir kepada Allah, ya. Adapun terhadap orang-orang beriman, ya, maka ada di sini Allah yaqulullahu taala, ya, li mu'min, maka Allah berfirman kepada orang-orang beriman, ya ayyatuha an-nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, al-mutmainnah, ya, al-mutmainnah, jiwa yang tenang, ya.
istinafiyah di adalah maqulul qauli dari qaul yang dikira-kira, yaitu qaul yaqulu, ya ini yaqulullahu limu'min, ya. Allah berfirman kepada orang-orang beriman. Kalau tadi kan kepada orang-orang kafir, ini kepada orang-orang beriman. Ya ayyuhat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini adalah isi perkataan dari Allah terhadap orang beriman, ya. Ya an-nida ayyatuha munadanya, ya. An-nafsul mutmainnah mausuf sifat dari ayyatuha atau badal dari ayyatuha. Jadi ya itu dari sekarang yang nida itu cuman ya. Ada tambahan ayyatuha atau ayyuha, itu munada itu sudah masuk munada. Kemudian ada al-muslimun, ya ayyuhan nas, itu badal dari ayyatuha, ya begitu ya. Ya. Jadi begini, ini sudah mulai mendekati ke kitab-kitab nahwu. Ini masih diterjemahkan. Ini masih diterjemah. Jadi ya nida ayyatuha itu yang munada yang dipanggil, ya. An-nafsul mutmainnah kan juga dipanggil, ya. Wahai, ya. Wahai, ya itu kan wahai. Ayyatuha itu sebenarnya an-nafsul mutmainnah juga itu, ya. Jadi ya, sama ya ayyuhan nas. Ayyuha itu sama dengan an-nas. Jadi sifat, mausuf sifat, ya. Mausuf sifat berupa mausuf sifat lagi. An-nafsul mutmainnah, ya. Nah, ya, yaitu dipanggil ke sisi Allah, ya. Nah, jadi dalam Al-Qur'an an-nafsu, ya, jiwa itu terbagi menjadi tiga, ya. Yang pertama itu nafsul mutmainnah yang ada di ayat ini. Nafsul mutmainnah, ya. Ya, sebagaimana juga Allah berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillahi ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub, ya. Yaitu orang-orang beriman dan hati mereka tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah dengan mengingat Allah, dengan berzikir kepada Allah, hati menjadi tentram. Nah, ini yang pertama, jiwa yang tenang. Ini nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Jiwa yang kedua adalah jenis jiwa yang kedua an-nafsul lawwamah, ya. Sebagaimana dalam Al-Qiyamah, wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Sungguh aku bersumpah demi jiwa yang al-lawwamah. Al-lawwamah itu yang mencela, ya. Laim, ya. Lawwam. Jadi kalau suka mencela, kalau laim itu mencela, kalau dia suka mencela, banyak mencela, al-lawwam. Nah, itu jiwa yang mencela. Artinya, nafsul lawwamah itu jiwa yang mencela, kan kita di ini kan ada jiwa dan raga. Jiwa dan raga. Jiwa ini yang ruh, ya. Jiwa ini yang ruh, ya. Nah, jiwa ini kalau dia tidak dididik, ya, jiwa ini, ya kan juga, ya, kan nafsu di sebagaimana dalam surat Asy-Syams, kan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, ya, diilhamkan di dalam jiwa tersebut kefajiran dan ketakwaan. Nah, jadi jiwa ini pasti antara dua itu terus-terus, ya. Kalau Allah lagi kasih hidayah untuk takwa, maka dia akan mencela pelakunya. Kalau dia melakukan keburukan, kamu ini bagaimana melakukan keburukan? Karena ada suara-suara hati kita, suara-suara kecil. Bertobatlah, ya, takut kepada Allah. Nah, kan itu ada. Ayo cepat bertobat. Gimana nggak pernah sholat? Kan ada itu di hati, itu hati kecil yang kalau misalnya mau mendengarkan. Jadi itulah nafsul lawamah yang dicela. Kamu mau nggak mati seperti ini? Jadi ya marah-marah diri sendiri. Nah, itu nafsul lawamah, ya. Nafsul lawamah. Yang ketiga adalah nafsu al-amarati bisu, ya. An-nafsu al-amarah, ya, al-amaratu bisu, ya. Yaitu sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Yusuf, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratu bisu, ya. Innan nafsa la'ammaratu bisu, ya. Illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim, ya. Kata Nabi Yusuf, dan aku tidak membebaskan diriku dari keburukan, ya. Ma ubarri'u nafsi, ya, jadi jiwaku. Aku tidak membebaskan jiwaku pada keburukan. Innam nafsa la'ammaratu bisu. Sungguh, ya, jiwa itu benar-benar ammaratu bisu, memerintahkan, menyuruh kepada
keburukan illa ma rahima rabbi, kecuali jiwa yang dirahmati Tuhanku. Inna rabbi ghafurun rahim. Ya, kalaupun ternyata ada nafsu yang mengajak kepada keburukan dan diikuti oleh raga dan diikuti oleh hati, ya, maka Allah itu ghafurur rahim. Jadi Allah, toh kalaupun ternyata hati mengikuti, maka harus ingat kalau Allah senantiasa membuka ampunan dan rahmatnya, ya. Jadi harus langsung istighfar, ya, gitu. Itu maksudnya. Jadi ini nafsu yang ketiga, yaitu dia mengajak kepada ini. Karena fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ini yang fujuraha ini, ammaratu bisu. Kalau tadi kan lawwama itu kan takwaha, ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Kalau ini ammarah bisu, memerintahkan pada keburukan, maka ini adalah fujuraha. Jadi jiwa kita itu memerintahkan hati untuk dua. Kadang kalau setan lagi dominan, kalau tidak beramal soleh, tidak berzikir, tidak menuntut ilmu, ya, ini maka setan yang menguasai jiwa tersebut. Setan yang bisik, jiwa oke, jiwa perintahkan ke hati untuk bikin niat untuk bikin perbuatan sampai terwujud. Kalau selama itu dibiarkan, selama nafsu amaratu bisu dibiarkan, ya, maka akan terjadi perbuatan, ya. Maka dia harus ingat lagi, harus zikir lagi, harus langsung ingat sehingga nafsu lawamah yang mendominasi. Nafsu bilang jangan, stop, ngapain kamu begini, ya kan, itu kan. Jadi dia stop, jadi pergi ke nafsu lawamah, ke jiwa yang mencela, jangan lakukan ini, ya, itu ya. Nah, ketika sudah stop, maka dididik lagi jiwanya untuk nafsu mutmainnah, untuk beribadah, ya, untuk istighfar, untuk berzikir, baca Quran, sholat, ya, itu ya. Jadi dengan nafsu mutmainnah, dengan tenang jiwanya, dengan tenang jiwanya menjadi tenang, maka jiwa yang tenang ini akan mengikuti, akan memerintahkan terus kepada kebaikan. Makanya orang yang mendidik jiwanya, membiarkan jiwanya, maka dia akan terus di amaratu bisu, ya. Makanya jiwa itu harus dididik, ya. Jiwa kita harus dididik, tazkiyatun nufus, mensucikan jiwa dengan menuntut ilmu, berzikir, ya, baca Quran, ya, istighfar, ya, sholat, ya, sibuk dengan amalan soleh, sehingga untuk mendidik jiwa agar tidak membiarkan. Kalau dibiarkan maka yang menguasai seton, ya, seton yang menguasai, jiwanya dikuasai seton. Kalau jiwa dikuasai seton maunya yang amaratu bisu, ya. Nah, di sini Allah memanggil jiwa yang tenang, ya. Ya, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya, masuklah ke dalam rabbika radiyah, masuklah ke dalam golongan Tuhanmu, ya, ila hizbi rabbiki, ya, ila hizbi rabbiki, ya, masuklah ke dalam golongan Tuhanmu radiyatan mardiyah, dengan dalam keadaan engkau rela, dalam keadaan engkau ridho, mardiyah, dan engkau diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke hambaku, ya. Irji'i ila rabbiki, pulanglah ke Tuhanmu, ya. Kembalilah ke Tuhanmu radiyatan mardiyah, ya. Dalam keadaan radiyatan mardiyah, ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke golongan hamba-hambaku. Nah, di sini ya, nanti kita jelaskan dulu. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke surgaku. Nah, ini adalah jawaban dari tadi, ya ayat Tuhan nafsu al-mutmainnah. Ini jawabannya. Kan nida itu ada dua. Nida dan jawabannya. Ini jawabannya. Jawaban dari nida. Maksudnya isi dari panggilan. Kalau kita manggil, fulan sini, A sini. Kan itu tidak mungkin cuma bawa dia datang, masa bawa diam begitu. Harus ada kan yang setelah panggilan, yaitu, ya, setelah memanggil ada perintah atau larangan. Ya, perintah atau larangan atau apa? Ada yang harus diucapkan. Nah, inilah yang biasa ini yang isi dari panggilan. Ya, itu maksudnya jawaban dari ini itu isi dari panggilan. Maksud dari panggilan itu apa? Ya, ini dia. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya, irji'i amar domir anti, ya, kan an-nafsul
mutmainnah, anti, ada ya, ya. Irji, kalau irji sukun dia anta, kalau ya irji'i. Nah, dia anti. Sekaligus fa'ilnya ila rabbiki jar majrur terhubung kepada irji, rodiyatan mardiyah, hal rodiyatan hal pertama, mardiyah hal kedua. Jadi sini kembalilah kepada Tuhanmu, ya wahai jiwa yang tenang, rodiyatan dalam keadaan kamu diridhoi, mardiyatan, ya, dan dalam keadaan kalian kamu di dalam keadaan kamu ridho, ya, rodiyatan, mardiyah, dan dalam keadaan kamu diridhoi. Ya, jadi ada dua hal. Kalau tidak ada waw berarti ada dua ya halnya. Ya, dia seperti khobar ya, seperti khobar atau maf'ul. Kalau ada wa itu dianggap satu maf'ul. Wa itu dianggap satu. Tapi kalau ada maf'ul ada dua begitu. Bajajar tidak ada wa itu berarti ada dua maf'ulnya. Ya, hal juga begitu. Hal itu sama seperti maf'ul, sama seperti khobar. Kalau tidak ada wa berarti hitung satu-satu. Rodiyah ya. Kemudian fa al-atfu melanjutkan irji'i, ya. Udkhuli ya, domir anti, fi'lul amr domir anti sekaligus fa'ilnya. Fi ibadi jar majrur terhubung kepada udkhuli ya. Ya wa fa al-atfu wa ya, maaf ya, wa ya. Bukan fa di situ ya. Al-atfu melanjutkan udkhuli ya. Masih udkhuli lagi, fi'lul amr domir anti sekaligus fa'ilnya. Jannati maf'ul dari udkhuli berupa mudhaf ilaihi ya. Jadi dipanggil jiwa yang tenang yang nah, inilah. Kan tadi saya sudah bilang kan ada 3 jiwa. Jiwa nafsul mutmainnah, amaratu bisu ya dan al-lawwamah. Ketika kita wafat cuma di antara 2. Lawwamah itu sudah pergi ya. Sudah tidak ada lagi lawwamah, tinggal 2. Apakah dalam keadaan tenang ataukah dalam keadaan menjuru kepada keburukan. Ya, lawama itu kan di antara, dia mencela, dia mau mau ditarik itu dari su ke mutmainnah. Ya, dia mau ditarik itu yang dari su ke mutmainnah. Tapi ketika di wafat, ketika nanti sakratul maut, ya ini amalan terakhir sekali, itu cuma ada 2 jenis manusia. Ya, manusia yang berada dalam jiwa nafsul mutmainnah atau as-su, ya, amaratu bisu. Ya. Maka yang meninggal dalam keadaan tenang inilah di sini. Makanya di sini irji ila rabbika radiyatan mardiyah. Sebagian ulama bilang inilah ucapan malaikat ketika menjemput jiwa seorang mukmin, ya, jiwa seorang mukmin, seorang yang beriman yang mati dalam keadaan jiwanya tenang. Ya, mati dalam keadaan jiwanya sedang setelah dididik seumur hidupnya, di akhir hayatnya, ataupun baru 5 menit dia baru sadar. 5 menit sebelum dia meninggal, atau 1 menit sebelum dia meninggal, dia sadar, dia tobat, tenangkan hatinya, dia meninggal. Nah, itulah dia nafsul mutmainnah. Nah, itu yang kita semua harapkan, ya, insya Allah, ya, amin. Ya, itulah yang jadi yang ini. Kemudian, para ulama berbeda pendapat tentang siapa. Ini mayoritas masyhurnya ini adalah tentang Abu Bakar, ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, amma innahu sayaqula laka hadza, ya, kepada Abu Bakar, sesungguhnya ucapan ini di akhir Al-Fajr ini akan diucapkan padamu wahai Abu Bakar pada saat wafatmu, ya, Masya Allah, ya. Jadi ini adalah ucapan, ya, malaikat terhadap Abu Bakar ketika beliau wafat, As-Siddiq, ya. Jadi demikian, ya. Ada juga doa meskipun dalam sanadnya terhadap kelemahan yang dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir, qulillahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah, ya. Ya Allah, aku meminta kepadamu jiwa yang tenang, tu'minu biliqaik, ya, yang beriman terhadap perjumpaan denganmu, wa tardo liqadaik, yang ridho terhadap takdirmu, wa taqna'u bi'ataik, ya, dan qanaah terhadap pemberianmu. Ya, Masya Allah, doanya bagus. Insya Allah saya sering lagi di grup, ya, itu doanya meskipun ada kelemahannya. Jadi kita ini cuma anjuran ulama. Jadi bukan meyakini ini hadis Nabi, tapi
anjuran ulama, boleh. Jadi ada doa rekomendasi ulama meskipun hadisnya doif, tidak kita yakini itu hadisnya doif. Kita diyakini itu dari Rasulullah, cuman dari anjuran ulama. Ya, meskipun hadisnya lemah, tapi ulama menganjurkan. Ya, berarti apa namanya, boleh dibaca dengan keyakinan ini bukan hadis. Jadi jangan bilang ini sabda Rasulullah itu ya. Sabda Rasulullah itu harus yakin sahih. Kalau misalnya masih lemah, ya aku itu lemah, tapi ini anjuran ulama ya. Insya Allah share di grup, semoga bermanfaat. Besok insya Allah ya mulai lagi, tolong disiapkan lagi ya Al-Ghoshiyah ya. Insya Allah 2 bagian, mungkin 2 atau 3 bagian juga ini ya. Insya Allah ini bagian pertama insya Allah saya sebutkan juga di grup, tolong dikerjakan ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.